شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kembali lagi kita di program serial Ramadan Surabaya Mengaji, di mana program ini adalah yang membahas seputar tema-tema Ramadan. Insya Allah tayang setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube Surabaya Mengaji. Alhamdulillah kali ini telah hadir guru kita, Ustadz kita, yakni Ustadz Andi Fahmi Halim, hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sehat Ustadz insya Allah. Alhamdulillah. Antum bagaimana? Alhamdulillah Ustadz, sehat juga Ustadz. Tapi Ustadz, insya Allah kita akan memasuki malam yang spesial Ustadz insya Allah, yakni malam 27 Ramadan Ustadz, di mana ini bagian dari 10 malam terakhir bulan Ramadan Ustadz. Nah, yang pernah kami dengar ini di malam 27 ini ada keutamaan Ustadz, atau lebih spesial sendiri gitu Ustadz dibandingkan 10 hari lainnya Ustadz di 10 terakhir Ramadan ini. Nah, mungkin apa yang perlu kita siapkan Ustadz untuk memulai ibadah di 27 Ramadan ini Ustadz? Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Berkaitan dengan persiapan kita memasuki malam 27 di bulan Ramadan ini, sebenarnya malam 27 tidak berbeda jauh dengan malam-malam yang lainnya, baik itu malam 21, 22, 23, 24 dan seterusnya. Secara umum Lailatul Qadar bisa ada di malam-malam tersebut. Yang jelas itu berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Memang pada zaman Nabi SAW pernah terjadi Lailatul Qadar ini di malam yang ke-27. Begitu pula ada kemungkinan itu turun di malam 21. Hanya saja para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu menjelaskan bahwasanya 27 itu memang yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar, yang paling diharapkan. Hanya saja bukan berarti kalau ada orang yang sudah terlewatkan 27 sudah nggak ada harapan dan lain sebagainya, tetap semuanya masih ada harapan. Rasulullah SAW juga mengatakan iltamisuha fil asril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu di fisabai yabqa. Ada juga di 7 hari yang tersisa. Berarti kalau 7 hari tersisa ya sekitar 23 ke atas. Dan juga ada kemungkinan 25 hari yang 5 hari yang tersisa. Di sini pula masih ada kemungkinan itu turunnya ada mengatakan di malam genap. Kenapa kok di malam genap? Kalau misalkan Ramadan itu 29 hari, ketika 29 hari dan 10 hari terakhir hitungannya itu dari belakang, berarti kan satu terakhir itu adalah malam 29 atau malam itu malam ganjilnya, malam 29 atau sehingga semuanya masih ada kemungkinan lah, masih ada kemungkinan malam berapapun, meskipun yang diharapkan adalah malam 27. Lalu apa yang dilakukan dalam usaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar di malam 27 khususnya dan juga malam-malam yang lainnya? Ya dengan mengerjakan berbagai macam ibadah. Karena Rasulullah sendiri mengatakan man qoma Lailatul Qadri ghufira lahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, salat malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar dengan keimanan dan juga mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, di sini memang lafadznya adalah man qoma. Qoma atau qiyam itu berkaitan dengan qiyamul lail. Berkaitan dengan salat tarawih kalau itu di malam hari di bulan Ramadan. Namun apakah itu hanya terbatas pada ibadah qiyamul lail? Wallahu ta'ala alam, ini umum. Karena penyebutan man qama lailatul qadri yaitu memang pada umumnya ibadah yang identik dengan bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Sehingga kalaupun seseorang mengerjakan ibadah dengan membaca Al-Qur'an, dengan berdoa, maka itu juga dia sudah masuk dalam kategori ibadah, di mana ibadah tersebut menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan ada menyebutkan tidurnya pun kalau memang itu diniati ibadah dan juga niat qiyamul lail karena tidak tahu nanti kapan Lailatul Qadarnya, tepatnya jam berapanya, dan dia sudah berniat untuk melakukan ibadah, atau bahkan sebelumnya sudah mengerjakan sholat tarawih setelah sholat isya tepat waktu misalkan, lalu kemudian dia mengerjakan sholat isya tadi, sholat tarawih, lalu tidur, itu pun juga masih ada peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang penting seseorang menghidupkan malam tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menggunakannya untuk berbuat maksiat. Sehingga jangan sampai ketika seseorang menghidupkan malam di malam yang ke-27 sampai tidak tidur misalkan, tapi akhirnya habis sahur malah tidur, malah ketinggalan sholat subuh dengan berjamaah. Padahal kalau seseorang mendapatkan Lailatul Qadar dan itu adalah sebuah kebaikan, tentu akan berimbas pada dirinya dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga sebagaimana dikatakan ulama, man saghalahu an-naflu anil wajib fahuwa maghrur. Barang siapa yang tersibukkan dengan ibadah yang sunnah sehingga meninggalkan ibadah yang wajib, berarti dia telah tertipu. Sehingga jangan sampai seorang karena sibuk mengerjakan yang sunnah tadi, akhirnya yang wajib pun ditinggalkan atau disepelekan. Sehingga seorang muslim tadi bisa mengerjakan amal ibadah apa saja. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparannya perihal malam 27 Ramadan dan 10 malam terakhir secara umum di bulan Ramadan. Semoga episode kali ini bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Jangan lupa untuk menyaksikan episode berikutnya dari serial Ramadan Surabaya Mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.